Pertama, Google mengizinkan siapa saja untuk membagikan gambar dan tabel dari karya ini untuk berita atau studi, asalkan mereka tetap mencantumkan sumbernya. Judul paper ini adalah Attention is All You Need, yang diterbitkan pada tahun 2017. Paper ini ditulis oleh tim peneliti, Ash Vaswani, Noam Shazir, Nicky Parmar, Jacob Uskoreit, Leon Jones, Aidan Gomez, Lucas Kaiser, dan Ilya Polosuhin, yang bekerja di Google dan University of Toronto. Gampangnya, sistem penerjemah bahasa yang biasa digunakan memakai jaringan rumit yang memproses kata satu demi satu. Sistem terbaik juga memakai alat bantu yang disebut attention untuk menghubungkan bahasa input dengan bahasa output. Para pembuat paper ini mengusulkan sebuah desain baru yang simpel bernama transformer. Ini artinya, model ini cuma memakai alat bantu attention dan benar-benar meninggalkan metode lama yang lebih lambat. Selanjutnya, uji coba penerjemahan bahasa menunjukkan kalau model baru ini jauh lebih bagus dan waktu trainingnya jauh lebih cepat. Contohnya, saat menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Jerman, model ini mendapat skor 28,4 pada tes kualitas standar, mengalahkan skor terbaik sebelumnya dengan selisih lebih dari 2 poin. Selain itu, untuk terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Prancis, model ini mencetak rekor skor baru yaitu 41,8 setelah ditraining selama 3,5 hari saja menggunakan 8 GPU, Graphics Processing Unit. Ini jauh lebih murah dan cepat dibanding model-model lama. Transformer juga bekerja dengan baik untuk tugas bahasa lainnya, seperti menganalisis struktur kalimat. Para anggota tim berkontribusi secara merata dengan cara yang beda-beda. Jacob menyarankan untuk mengganti jaringan lama dengan self-attention. Ashish dan Ilya membuat model-model pertamanya. Noam merancang bagian-bagian penting dari rumus matematika attention. Nicky menguji banyak versi yang berbeda. Leon menggarap kode dan alat visualnya. Lucas dan Aidan membuat framework software agar penelitian ini bisa berjalan cepat. Karya ini dipresentasikan di Conference on Neural Information Processing Systems pada tahun 2017. Untuk waktu yang lama, sistem terbaik untuk menerjemahkan bahasa menggunakan Recurrent Neural Network, terutama Long Short-Term Memory dan Gated Recurrent Network. Jaringan ini bekerja seperti orang yang membaca buku kata demi kata. Artinya, untuk memahami kata berikutnya, jaringan tersebut harus mengingat apa yang baru saja dibacanya sebelum itu. Contohnya, mirip seperti saat kita membaca kalimat yang panjang dan harus menunggu sampai akhir untuk memahami bagian awalnya. Sistem ini memproses semuanya secara berurutan. Cara bertahap ini membuat komputer sulit dilatih dengan cepat, karena komputer tidak bisa melakukan banyak tugas sekaligus di waktu yang sama. Meskipun para peneliti sudah mencoba berbagai trik untuk mempercepat prosesnya, masalah tunggu-menunggu ini tetap saja ada. Selanjutnya, para peneliti mulai menggunakan alat bantu attention untuk menghubungkan kata-kata bahkan jika jaraknya berjauhan. Biasanya, alat-alat ini masih terikat dengan jaringan bertahap yang lama. Di penelitian ini, kami memperkenalkan transformer. Ini adalah sebuah sistem baru yang membuang metode bertahap tersebut dan hanya mengandalkan attention untuk menghubungkan semua kata sekaligus. Karena hal ini, transformer bisa melakukan banyak tugas di waktu yang sama, sehingga proses training jadi jauh lebih cepat. Model ini berhasil mencapai hasil terjemahan dengan kualitas terbaik hanya setelah di-training selama 12 jam menggunakan 8 Graphics Processing Unit. Peneliti lain juga mencoba mempercepat penerjemahan menggunakan Convolutional Neural Network. Model-model ini memproses kata-kata secara bersamaan, tetapi mereka menghadapi masalah yang berbeda. Sederhananya, untuk menghubungkan dua kata yang jaraknya berjauhan membutuhkan banyak langkah. Contohnya, seperti saat dua orang di ujung barisan panjang ingin menyampaikan pesan, mereka harus mengoper pesan tersebut lewat banyak orang di antara mereka. Hal ini membuat model lebih sulit untuk mempelajari bagaimana kata-kata saling berhubungan dalam jarak jauh. Di dalam transformer, jumlah langkah untuk menghubungkan dua kata apapun selalu sama, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Selain itu, transformer menggunakan self-attention. Ini berarti sistem akan melihat bagian-bagian yang berbeda dari kalimat yang sama untuk memahaminya dengan lebih baik. Contohnya, seperti saat kita membaca kata bank dalam kalimat tentang sungai, self-attention membantu kita menghubungkan kata bank ke sungai untuk mengetahui bahwa yang dimaksud adalah tepi sungai atau daratan di dekat air.
Meskipun model lain sudah menggunakan ide serupa, Transformer adalah model pertama yang membangun seluruh sistemnya berdasarkan self-attention tanpa menggunakan jaringan bertahap atau jaringan konvolusional yang lama. Sederhananya, sebagian besar model penerjemahan yang sukses menggunakan sistem dua bagian, encoder dan decoder. Encoder menerima kalimat input dan menerjemahkannya menjadi daftar angka yang mewakili maknanya. Selanjutnya, decoder mengambil angka-angka ini dan menghasilkan kalimat output satu kata demi satu kata. Selama proses ini, decoder bersifat autoregresif. Ini berarti saat menulis kata berikutnya, ia akan melihat kata-kata yang sudah ditulis sebelumnya untuk memastikan kalimat tersebut masuk akal. Gambar pertama menunjukkan struktur dari model transformer. Transformer menggunakan desain ini dengan menumpuk layer self-attention dan layer terkoneksi sederhana baik untuk encoder maupun decodernya. Bagian encoder ada di sebelah kiri gambar, sedangkan decoder ada di sebelah kanan. Mari kita lihat bagian encodernya dulu. Encoder ini terdiri dari tumpukan 6 layer yang identik. Setiap layer punya dua bagian yang lebih kecil. Bagian pertama adalah mekanisme multi-head self-attention, dan bagian kedua adalah neural network sederhana yang memproses setiap posisi. Kita menambahkan shortcut connection di sekitar masing-masing dari kedua bagian ini, lalu diikuti dengan langkah normalisasi yang disebut layer normalization. Ini sebenarnya cuma berarti kita menambahkan input awal ke output dari bagian tersebut sebelum dinormalisasi. Supaya shortcut connection ini bisa berfungsi, semua bagian di dalam model, termasuk layer input awal, menghasilkan output dengan ukuran 512. Selanjutnya, decoder juga terdiri dari tumpukan 6 layer yang identik. Selain dua bagian yang ada pada encoder, decoder menambahkan bagian ketiga. Bagian ketiga ini menjalankan multi-head attention pada output yang datang dari tumpukan encoder. Sama seperti di encoder, kita menggunakan shortcut connection di setiap bagian, lalu diikuti dengan layer normalization. Kita juga memodifikasi bagian self-attention pada decoder untuk mencegahnya melihat kata-kata di masa depan. Ini artinya sistem bakal menyembunyikan kata-kata yang akan datang. Contohnya, mirip seperti saat kamu menebak kata berikutnya dalam sebuah kalimat. Kamu cuma boleh melihat kata-kata yang sudah kamu tulis, bukan kata-kata yang ada di depannya. Selain itu, mari kita pahami bagaimana cara kerja attention. Sederhananya, fungsi attention menghubungkan sebuah query dan sekulan pasangan key value untuk menghasilkan output. Query, key value, dan output semuanya adalah daftar angka. Outputnya dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai tersebut, tapi kita memberikan bobot yang berbeda untuk setiap value berdasarkan seberapa cocok query dengan key-nya. Artinya, bobot yang kita berikan ke setiap value itu didapat dari membandingkan query dengan key yang cocok. Di gambar 2, kita bisa melihat dua diagram. Di sebelah kiri ada scaled.product attention. Di sebelah kanan ada multi-head attention, yang menjalankan beberapa langkah attention secara bersamaan. Bagian 3.2.1, scaled.product attention. Kita menyebut metode kita ini scaled.product attention. Inputnya terdiri dari query dan key berukuran DK, serta value berukuran D pertama. Kita kalikan query dengan semua key. Selanjutnya, kita bagi setiap hasilnya dengan akar kuadrat dari DDA. Terakhir, kita pakai fungsi softmax untuk mendapatkan bobot akhir dari value-nya. Dalam praktiknya, kita melakukan ini untuk banyak query sekaligus dengan menyatukannya ke dalam sebuah grid yang disebut matriks Q. Kita juga menyatukan key dan value ke dalam matriks K dan V. Ini berarti kita menghitung matriks outputnya memakai rumus. Attention dari Q, K, dan V sama dengan softmax dari Q dikali K transpose, dibagi akar kuadrat dari DK, lalu dikalikan dengan V. Dua metode attention yang paling populer adalah additive attention dan dot product attention. Metode kita mirip seperti dot product attention, tapi kita menambahkan langkah penskalaan menggunakan 1 dibagi akar kuadrat dari DK. Sementara itu, additive attention menggunakan lapisan neural network yang sederhana. Meskipun kelihatannya mirip, dot product attention jauh lebih cepat dan menghemat memori komputer karena menggunakan perkalian matriks yang cepat. Saat nilai DK kecil, kedua metode ini bekerja dengan performa yang mirip. Tapi ketika DK makin besar, additive attention bekerja lebih baik daripada dot product attention tanpa scaling. Kami rasa, saat DK bernilai besar, hasil perkaliannya akan menjadi sangat besar. Hal ini mendorong fungsi softmax ke area yang datar, membuat modelnya jadi susah untuk belajar.
Contoh gampangnya, seperti saat kamu memutar tombol volume terlalu jauh sampai suaranya pecah, perhitungan matematikanya jadi macet. Untuk mengatasi ini, kita menskalakan hasilnya dengan mengalihkan 1 dibagi akar kuadrat dari DK. Biar kebayang kenapa angkanya bisa jadi besar banget. Bayangkan bagian-bagian dari query dan K adalah angka acak dengan rata-rata 0 dan sebaran 1. Hasil perkalian mereka akan memiliki rata-rata 0 tapi sebarannya menjadi DK. Bagian 3.2.2, Multi-Head Attention. Daripada cuma melakukan attention sekali dengan int besar berukuran D model, kami menemukan bahwa membagi tugasnya ternyata bekerja lebih baik. Kita memproyeksikan query K dan value sebanyak kali ke ukuran yang lebih kecil, yaitu DK dan DV. Selanjutnya, kita jalankan langkah attention pada semua versi kecil ini secara bersamaan. Cara ini menghasilkan beberapa output kecil berukuran D. Nilai-nilai output. Selanjutnya, kita gabungkan output kecil ini. Proses ini disebut konkatenasi dan kita proses sekali lagi untuk mendapatkan nilai akhir, persis seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Gampangnya, multi-head attention ini bikin model bisa melihat bagian-bagian kalimat yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda secara bersamaan. Kalau kita cuma pakai satu attention head saja, semuanya bakal dirata-rata dan kita bakal kehilangan detail-detail penting ini. Sederhananya, multi-head attention dibuat dengan menggabungkan semua head individual tadi lalu mengalihkannya dengan matriks bobot akhir. Setiap head dihitung dengan menjalankan attention biasa pada query K dan value setelah masing-masing dikalikan dengan matriks bobotnya sendiri. Matriks bobot ini sebenarnya cuma kumpulan angka dalam bentuk tabel atau grid yang dipelajari oleh model. Di model kami memakai 8 attention head yang berjalan paralel. Untuk setiap head, kami mengatur ukuran dimensi KK dan value-nya menjadi 64, yaitu total dimensi 512 dibagi dengan 8. Karena ukuran tiap head-nya kita perkecil, total beban perhitungan matematikanya jadi mirip-mirip saja dengan kalau kita pakai soal attention head yang besar. Berikutnya, mari kita lihat 3 cara kita menggunakan attention ini di dalam model. Pertama, di layer encoder-decoder attention, query-nya berasal dari layer decoder sebelumnya. Sedangkan kan K dan value-nya berasal dari output encoder. Ini artinya decoder bisa melihat seluruh kalimat input untuk membantu proses penerjemahan. Cara kerja ini mirip dengan bagaimana sistem penerjemah model lama menghubungkan input dan output mereka. Kedua, encoder punya layer self-attention. Di sini, query, K, dan value semuanya berasal dari tempat yang sama, yaitu layer encoder sebelumnya. Hal ini memungkinkan setiap kata dalam input untuk melihat semua kata lainnya di dalam input tersebut guna memahami hubungan di antara mereka. Ketiga, decoder juga punya layer self-attention. Ini memungkinkan setiap kata di decoder untuk melihat kata-kata yang sudah ditulis sebelumnya. Tapi kita harus mencegah model agar tidak melihat kata-kata yang akan datang. Caranya adalah dengan menyembunyikan kata-kata di masa depan tersebut, yaitu dengan mengubah nilainya menjadi minus tak terhingga sebelum langkah softmax. Ini berfungsi seperti masker yang memblokir koneksi yang tidak sah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Selanjutnya, mari kita bahas tentang position-wise feed-forward network. Selain layer attention, setiap layer di encoder dan decoder kita juga punya jaringan saraf sederhana. Jaringan ini diterapkan pada setiap posisi secara terpisah dengan cara yang persis sama. Jaringan ini terdiri dari 2 langkah linear dengan fungsi aktivasi rectified linear unit di antaranya. Sederhananya, kita mengambil input, mengalihkannya dengan bobot, menambahkan bias, mengubah angka negatif apapun menjadi 0, lalu mengalihkannya lagi dengan bobot lain dan menambahkan bias lainnya. Meskipun langkah-langkah ini sama untuk semua posisi, mereka menggunakan pengaturan parameter yang berbeda dari satu layer ke layer berikutnya. Anda juga bisa membayangkan ini seperti 2 proses konvolusi dengan ukuran filter 1. Ukuran input dan outputnya adalah 5/12, sedangkan layer bagian dalamnya jauh lebih besar, yaitu 2/48. Berikutnya, mari kita bahas tentang embedding dan softmax. Seperti model penerjemah lainnya, kita memakai embedding yang sudah dipelajari untuk mengubah kata-kata menjadi daftar angka berukuran 5/12. Kita juga memakai langkah linear standar dan fungsi softmax untuk mengubah output decoder menjadi probabilitas guna memprediksi kata berikutnya. Di model kami menggunakan matriks bobot yang sama untuk layer embedding dan langkah linear akhir. Di layer embedding,
Kami mengalihkan bobot-bobot ini dengan akar kuadrat dari ukuran dimensi, yaitu akar kuadrat dari 5/12. Tabel 1 menunjukkan panjang jalur maksimum, beban komputasi per layar, dan langkah operasi minimum untuk berbagai layar berbeda. Di sini, N adalah panjang sequence, D adalah ukuran dimensi, adalah ukuran filter, dan R adalah ukuran neighborhood. Untuk self-attention, bebannya adalah O besar dari N kuadrat dikali D, langkah operasinya adalah O besar dari 1, dan panjang jalurnya adalah O besar dari 1. Lalu, untuk recurrent layer, bebannya adalah O besar dari N dikali D kuadrat, langkah operasinya adalah O besar dari M, dan panjang jalurnya adalah O besar dari N. Untuk convolutional layer, bebannya adalah O besar dari dikali N dikali D kuadrat, langkah operasinya adalah O besar dari 1, dan panjang jalurnya adalah O besar dari log basis dari RI. Selanjutnya, untuk restricted self-attention, bebannya adalah O besar dari R dikali N dikali D, langkah operasinya adalah O besar dari 1, dan panjang jalurnya adalah O besar dari M dibagi R. Bagian 3.5, positional encoding. Karena model kita tidak memiliki loop dan tanpa filter, model ini tidak tahu urutan kata-katanya. Untuk membantu model memakai urutan sequence ini, kita harus menambahkan informasi tentang posisi setiap kata. Caranya, kita menambahkan penanda posisi ke word map awal kita di bagian bawah encoder dan decoder. Penanda posisi ini punya ukuran yang sama dengan word map, jadi kita tinggal menjumlahkannya saja. Kita bisa membiarkan model mempelajari penanda ini atau menggunakan rumus tetap. Dalam penelitian ini, kita memakai gelombang sinus dan kosinus dengan kecepatan yang berbeda-beda. Gampangnya, rumus untuk posisi genap memakai fungsi sinus, dan rumus untuk posisi ganjil memakai fungsi kosinus. Di sini, posisi adalah letak kata tersebut dan I adalah indeks dimensi. Ini berarti setiap bagian dari penanda posisi adalah sebuah gelombang. Panjang gelombangnya membesar dengan pola dari 2pi sampai 10.000 kali 2pi. Kita memilih cara ini karena kami pikir ini bakal membantu model mempelajari posisi si relatif dengan mudah. Contohnya, mirip seperti saat kita mendengar ritme lagu, kita bisa tahu seberapa jauh jarak antara dua ketukan, bahkan kalau ketukan itu mulainya di waktu yang berbeda. Selain itu, kita juga sempat mencoba membiarkan model mempelajari penanda posisi ini. Kedua cara tersebut memberikan hasil yang hampir sama. Kita memilih metode gelombang karena cara ini memungkinkan model untuk menangani kalimat yang lebih panjang daripada kalimat-kalimat yang dilihatnya selama masa training. Bagian 4. Kenapa self-attention? Di sini, kita membandingkan self-attention dengan recurrent dan convolutional layer. Layer-layer ini digunakan untuk mengubah satu sequence kata menjadi sequence lain dengan panjang yang sama. Ada 3 hal utama yang kita perhatikan. Pertama, total beban komputasi per layer. Kedua, seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan secara bersamaan. Ketiga, panjang jalur antara kata-kata yang saling berjauhan. Mempelajari hubungan antara kata-kata yang berjauhan adalah tantangan yang besar. Semakin pendek jalur antara dua kata, semakin mudah bagi model untuk melajarinya. Ini berarti kita menginginkan jalur terpendek yang memungkinkan antara input dan output. Seperti yang kita lihat di tabel 1, self-attention menghubungkan semua posisi hanya dalam satu langkah. Namun, recurrent layer harus berjalan selangkah demi selangkah melalui seluruh sequence. Sederhananya, self-attention berjalan lebih cepat ketika panjang kalimat lebih kecil daripada ukuran representasi kata. Ini biasanya terjadi pada kalimat-kalimat yang dipakai di sistem penerjemah dengan performa terbaik. Biar prosesnya lebih cepat waktu menangani kalimat yang sangat panjang, kita bisa membatasi self-attention untuk cuma melihat area sekitar dari kata-kata terdekat. Ini artinya panjang jalur maksimumnya bakal meningkat jadi big O dari panjang sequence dibagi ukuran area sekitarnya. Kita ingin mempelajari ide ini lebih dalam lagi di masa depan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang convolutional layer. Satu convolutional layer dengan ukuran filter yang lebih kecil dari panjang kalimat nggak bisa menghubungkan semua pasangan kata. Untuk menghubungkan semuanya, kita harus menumpuk banyak convolutional layer di atas satu sama lain. Ini bikin panjang jalur antara kata-kata yang letaknya berjauhan jadi meningkat. Selain itu, convolutional layer umumnya juga lebih berat dibanding recurrent layer. Kita bisa pakai jenis konvolusi khusus biar lebih efisien. Tapi meskipun begitu, kompleksitasnya tetap sama saja dengan menggabungkan self-attention layer dengan feed-forward layer,
yang mana memang persis seperti yang kami lakukan. Keuntungan lain dari self-attention adalah kita jadi lebih mudah memahami cara berpikir modelnya. Pas kita melihat bagaimana model membagikan perhatiannya, attention, kita bisa melihat kalau masing-masing attention head belajar melakukan tugas yang berbeda-beda. Banyak di antaranya menunjukkan perilaku yang berhubungan dengan tata bahasa dan arti dari kalimat tersebut. Contohnya, mirip kayak murid yang lagi belajar mengidentifikasi subjek dan kata kerja dalam sebuah kalimat. Attention head ini belajar untuk fokus pada bagaimana kata-kata saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, mari kita bahas bagian 5, yaitu training. Bagian ini menjelaskan bagaimana kami melatih model kami. Kita mulai dengan bagian 5.1, data training dan batching. Kami melatih model kami menggunakan dataset standar berisi kalimat bahasa Inggris dan Jerman yang punya sekitar 4,5 juta pasang kalimat. Kami membagi kata-katanya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil memakai kosakata sekitar 37.000 token. Untuk penerjemahan bahasa Inggris ke Prancis, kami memakai dataset yang jauh lebih besar, yaitu 36 juta kalimat, yang dibagi menjadi kosakata sebanyak 32.000 token. Kami mengelompokkan kalimat-kalimat yang panjangnya mirip. Setiap grup latihan, training group, punya sekitar 25.000 kata asal dan 25.000 kata target. Selanjutnya, mari kita lihat bagian 5.2, hardware dan jadwal. Kami melatih model kami pada satu komputer dengan 8 graphics processing unit GPU. Untuk model dasar kami, setiap langkah training memakan waktu sekitar 0,4 detik. Kami melatih model-model dasar ini selama total 100.000 langkah, yang memakan waktu sekitar 12 jam. Untuk model kami yang lebih besar, setiap langkah memakan waktu 1,0 detik, dan kami melatihnya selama 300.000 langkah, yang memakan waktu sekitar 3,5 hari. Berikutnya, ada bagian 5.3, yaitu optimizer. Kami memakai alat bantu pembelajaran standar bernama Adam Optimizer dengan pengaturan khusus. Kami mengubah learning rate selama proses training menggunakan sebuah rumus. Sederhananya, learning rate bakal naik di 4.000 langkah pertama, lalu turun seiring bertambahnya jumlah langkah. Selain itu, mari kita lihat bagian 5.4, regularization. Kami memakai 3 jenis langkah perlindungan selama training untuk mencegah model cuma menghafal datanya. Tabel 2 membandingkan model kami dengan sistem lain pada uji penerjemahan bahasa Inggris ke Jerman dan Inggris ke Prancis. Tabel ini menunjukkan skor kualitas terjemahan yang disebut skor BLEU dan biaya training dalam operasi matematika. Model transformer dasar mendapatkan skor 27,3 untuk Inggris ke Jerman dan 38,1 untuk Inggris ke Prancis. Model transformer besar mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi, yaitu 28,4 untuk Inggris ke Jerman dan 41,8 untuk Inggris ke Prancis. Kedua model ini mencapai skor tinggi tersebut dengan menggunakan daya komputasi yang jauh lebih sedikit dibanding model-model lama. Selanjutnya, mari kita lihat residual dropout. Ini maksudnya kami mematikan beberapa bagian model secara acak selama training. Kami melakukan ini pada output dari setiap lapisan kecil sebelum menambahkannya ke input dan merapikannya. Kami juga melakukan ini pada gabungan peta kata dan penanda posisi. Untuk model dasar kami mematikan 10% dari bagian-bagian tersebut. Berikutnya, ada label smoothing. Selama training, kami menggunakan nilai 0,1 untuk hal ini. Sederhananya, ini membuat model belajar untuk tidak terlalu yakin dengan jawabannya. Meskipun ini membuat skor keraguan diri model menjadi lebih buruk, langkah ini sebenarnya meningkatkan akurasi dan skor terjemahan akhir. Bagian 6, hasil. Bagian 6.1, penerjemahan mesin. Pada uji penerjemahan bahasa Inggris ke Jerman, model transformer besar mendapatkan skor 28,4. Ini lebih tinggi dari 2 poin dibanding model-model lama yang terbaik, sekaligus mencetak rekor baru. Proses training untuk model besar ini memakan waktu 3,5 hari menggunakan 8 graphics processing unit. Bahkan model dasar kami pun mengalahkan semua model lama dengan biaya training yang jauh lebih murah. Selain itu, pada uji penerjemahan bahasa Inggris ke Prancis, model besar kami mendapatkan skor 41,0. Hasil ini mengalahkan semua model tunggal sebelumnya, padahal hanya menggunakan kurang dari seperempat biaya training dari model terbaik sebelumnya. Untuk pengujian ini,
Kami mengubah tingkat pemadaman bagian model menjadi 10%, bukan 30%. Untuk mendapatkan model dasar akhir kami merata-ratakan 5 versi model terakhir yang disimpan, yang kami simpan setiap 10 menit. Untuk model besar, kami merata-ratakan 20 versi simpanan terakhir. Saat menerjemahkan, kami menggunakan metode pencarian yang melihat 4 pilihan kata terbaik, dengan penalti panjang sebesar 0,6. Sederhananya, penalti ini membantu model agar tidak membuat kalimat yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Kami menetapkan panjang maksimum kalimat output adalah panjang input ditambah 50 kata, tetapi kami berhenti lebih cepat jika model selesai lebih awal. Tabel 2 merangkum hasil kami dan membandingkan kualitas terjemahan serta biaya training kami dengan sistem lainnya. Kami menghitung biaya training dengan mengalihkan waktu training, jumlah graphics processing unit yang digunakan, dan kecepatan dari masing-masing unit tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat bagian 6.2, variasi model. Untuk melihat seberapa penting berbagai bagian dari transformer, kami mengubah model dasar kami dengan beberapa cara dan mengukur seberapa baik model tersebut menerjemahkan bahasa Inggris ke Jerman. Tabel 3 menunjukkan berbagai variasi dari arsitektur transformer. Semua hasil ini ukur memakai data pengembangan penerjemahan Inggris ke Jerman, yaitu Newstest 2013. Gampangnya, kita membandingkan bagaimana mengubah bagian-bagian model bisa memengaruhi ukuran dan kualitas terjemahannya. Model dasar kita punya 6 layer, dimensi model 512, dimensi feed forward 2048, 8 attention head, dan 65 juta parameter. Model ini mendapatkan skor perplexity sebesar 4,92 dan skor kualitas terjemahan sebesar 25,8. Di baris A, kita mengubah jumlah attention head. Kalau cuma pakai satu head, skornya turun jadi 24,9. Tapi kalau kebanyakan, ke 32 head, skornya juga turun jadi 25,4. Artinya, jumlah head yang seimbang itu yang paling pas. Di baris B, kita bisa lihat kalau mengurangi ukuran attention key bakal menurunkan kualitas model. Ini artinya, mencari hubungan antar kata itu emang tugas yang rumit. Sama kayak pas kita lagi main puzzle, punya ukuran kepingan yang pas bakal ngebantu kita nemuin pasangannya dengan lebih gampang. Di baris C dan D, kelihatan kalau model yang lebih gede dengan parameter lebih banyak, punya performa yang lebih oke. Dan penggunaan dropout sangat ngebantu biar modelnya nggak cuma sekadar menghafal data training. Di baris E, kita mengganti penanda posisi yang berbentuk gelombang dengan penanda posisi yang dipelajari secara otomatis, dan hasilnya ternyata hampir mirip. Model besar kita punya 6 layer, dimensi model 1024, dan dimensi feed forward 4096. Model ini dijalankan sebanyak 300.000 step dan berhasil meraih skor kualitas terjemahan terbaik kita, yaitu 26,4 dengan memakai 213 juta parameter. Sekarang, mari kita bahas bagian 6,3, yaitu konstituensi parsing untuk bahasa Inggris. Buat melihat apakah transformer bisa bekerja dengan baik di tugas lain, kita mengujinya untuk menganalisis struktur kalimat bahasa Inggris. Tugas ini lumayan menantang karena outputnya harus mengikuti aturan tata bahasa yang ketat dan jauh lebih panjang daripada inputnya. Selain itu, model-model lama seperti recurrent neural network biasanya kesulitan dapat hasil maksimal kalau data trainingnya nggak banyak. Kita melatih transformer 4 layer dengan dimensi model 1024 pada dataset yang berisi sekitar 40.000 kalimat dari Wall Street Journal. Kita juga melatihnya memakai dataset yang jauh lebih besar, yaitu 17 juta kalimat, biar modelnya bisa belajar lebih bagus lagi. Kita memakai kosakata sebanyak 16.000 kata untuk pengujian yang lebih kecil, dan 32.000 kata untuk pengujian yang lebih besar. Kita cuma menjalankan beberapa uji coba kecil untuk menentukan pengaturan drawout, learning rate, dan ukuran pencarian pada data pengembangan kita. Semua pengaturan lainnya tetap sama persis dengan model dasar penerjemahan Inggris ke Jerman kita. Tabel 4 menunjukkan seberapa bagus transformer beradaptasi untuk menganalisis struktur kalimat bahasa Inggris. Kita melihat hasilnya di bagian 23 dari dataset Wall Street Journal. Untuk pengaturannya, kita menaikkan panjang output maksimum menjadi panjang input ditambah 300 kata. Kita juga memakai ukuran pencarian 21 dan nilai penalti 0,3, baik untuk training standar maupun training semi-supervised.
Singkatnya, meskipun kita tidak menyesuaikan model ini khusus untuk tugas tersebut, performanya ternyata luar biasa bagus. Model ini mendapat skor yang lebih baik daripada hampir semua model sebelumnya, kecuali satu model yang namanya Recurrent Neural Network Grammar. Selain itu, beda dengan model Recurrent Sequence to Sequence yang lebih lama, Transformer bisa mengalahkan Berkeley Parser, bahkan saat kita cuma melatihnya memakai dataset kecil berisi 40.000 kalimat. Bagian 7, kesimpulan. Dalam karya ini, kita memperkenalkan Transformer. Ini adalah model penerjemahan pertama yang sepenuhnya berbasis attention. Model ini menggantikan langkah-langkah berulang yang biasanya dipakai di desain-desain lama dengan multi-headed self-attention. Untuk tugas penerjemahan, proses training Transformer jauh lebih cepat dibanding model-model yang memakai layar berulang atau seperti Kisi. Di uji coba penerjemahan Inggris ke Jerman dan Inggris ke Prancis, kita berhasil mencetak rekor performa baru. Gampangnya, model terbaik kita bahkan bisa mengalahkan gabungan dari beberapa model lain. Kita sangat antusias dengan masa depan model berbasis attention ini dan berencana memakainya untuk tugas-tugas lain. Selanjutnya, kita ingin mencoba memakai Transformer untuk hal-hal selain teks. Kita ingin mempelajari metode local attention untuk menangani input dan output yang besar, seperti gambar, audio, dan video. Selain itu, kita juga ingin membuat model ini menghasilkan jawaban dengan lebih cepat, tidak lagi kata demi kata. Kode komputer yang kita pakai untuk melatih dan menguji model kita terbuka untuk digunakan siapa saja secara online di repositori GitHub bernama TensorTo-Tensor. Ucapan terima kasih. Kita sangat berterima kasih kepada Nal Kalkbrenner dan Stefan Gous atas masukan, koreksi, dan inspirasi mereka yang sangat membantu. Referensi. Nomor 1. Jimmy Leiba, Jamie Ryan Quiros, dan Geoffrey E. Hinton. Layer Normalization. Arxiv Preprint 2016. Nomor 2. Dmitry Bahdanau Kyung-Hyun Cho dan Joshua Ben-Yo. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. Core 2014. Nomor 3. Denny Britz, Anna Goldie, Mintang Luong, dan Kwok Phi Le. Massive Exploration of Neural Machine Translation Architectures. Core 2017. Nomor 4. Jianpeng Cheng, Li Dong, dan Mirella Lapata. Long Short-Term Memory Networks for Machine Reading. Arxiv Preprint 2000.